Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buka Kitab Raga Sukma. Ini adalah program spesial dari Padepokan Raga Sukma yang akan mengupas seputar proses pembuatan dan pengalaman membuat komik. Masih dipadu oleh saya Sweta Kartika dan Alex Izafi. Kemarin sudah berfokus di penulisan. Waduh, jadi nulis semuanya, nulis menstrukturkan dan ini masih tahap scraping. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan setelah proses penulisan ada tahap storyboarding. Kemarin kan udah dikasih rumusnya. Nah, sekarang gimana memindahkan si rumus empat ya istilahnya rumus 4 bagan pembabakan komik ke dalam storyboard. Mungkin ada gambaran overview dulu mengenai apa yang mau kita sampaikan. Apa ya? Gini, biasanya ada yang komikus ya teman-teman lah, ada yang nggak begitu senang nulis, jadi dari bikin bikin desain karakter kemarin terus langsung loncat ke bikin storyboard. Jadi langsung bikin name istilahnya kalau di Jepang gitu, jadi langsung ngegambar. Itu boleh sih, nggak apa-apa. Jadi proses kemarin yang nulis ngetik-ngetik sampai berhalaman-halaman itu di dalam kepala langsung ditransfer ke gambar, itu bisa, boleh kayak gitu. Saya juga kadang-kadang sebaiknya tetap ada plot point lah minimal, ya nggak sih? Kalau plot point itu kan masuk ke hitungan yang timeline tadi yang 4 itu. Sebenarnya kalau kita udah tahu itu, kita udah ngasih titik-titik sih di situ. Walaupun di dalam kepala gitu. Dan langsung di storyboard kan bisa. Ada beberapa komik saya yang langsung setelah punya itu tadi, pembabakan ya, Timun contohnya, itu pembabakannya ada, udah dibikin garis utuh gitu dari opening sampai ending, tapi saya nggak bikin ngetiknya. Langsung aja di storyboardkan gitu. Improvise aja ya, itu bisa, karena memang Timun itu agak sederhana lah, menurut kemampuan kapasitas otak saya masih bisa melakukan itu. Tapi kalau ceritanya yang rumit seperti Mada Sastra kayak gini, nah ini butuh bantuan penulisan. Di dalam otak ini udah nggak muat, jadi langsung harus ditulis. Kalau nggak lupa nanti. Bener. Kayak gitu sih. Anda harus melihat ini sih porsi masing-masing. Ya porsi. Oke, yaudah tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke sip. Nah ini stepnya udah mulai seru nih, udah mulai gambar beneran soalnya. Kemarin nulis storyboard, nulis naskah agak membosankan. Ini sekarang kita mulai menerjemahkan cerita ke dalam gambar. Mari kita nonton. Play Jos. Play, burung. Play. Mana nih halamannya? Nah ini buat acuan ini ya. Iya. Tuh kan banyak banget. Ini akan coba bikin storyboarding chapter 1 ya? Apa chapter 0? Chapter 0. Kita mulai dari awal dulu. Jadi dari cerita yang banyak itu usahakan ini ya, kita fokus gitu, terbiasa fokus. Kalau misalnya punya cerita panjang, biasakan untuk bikin cerita pendeknya dulu. Kalian pilih lah di bagian mana gitu dari cerita yang panjang itu, yang paling menarik kalian pilih untuk memperkenalkan komik kalian, dipotong ceritanya. Ini teman-teman kalau mau sekalian nonton bisa sambil buka aplikasi Raga Sukma, buka aja yang Mada Sastra chapter 0, jadi langsung itu tuh ada tulisan itu apa? Penomoran halaman ganjil. Nah, ganjil genap, karena komiknya dibaca dari kiri ya. Komik Indonesia. Biasanya kalau yang sering baca manga itu kebalik. Manga kebiasaan dari kanan bacanya. Ini kalau komik cetak, orientasinya memang cetak, bukan webtoon ya ini Mada Sastra ini. Jadi ada signifikansi, pentingnya kesadaran 2 halaman 1 muka. Karena dihormati sebagai halaman yang dibuka. Iya, dibuka di buku-buku itu kan 2 halaman kiri kanan kan biasanya. Jadi kita nganggapnya satu bidang lah. Kiri kanan itu satu bidang gambar. Bikin spread biar nggak bingung. Yang area
Kok tiba-tiba Nggak apa-apa. seram. Itu tadi ngomongin ganjil genap. Berarti kan lagi plotting halaman kanan kirinya. Nah, ini referensi saya buat memulai sebuah chapter. Intronya itu ngambil dari komik Mugen no Junin. Kalau kalian mungkin udah tahu judul ini. Blade of Immortal Ya. di sini. Terjemahnya Blade of the Immortal versi Indonesianya. Tapi pas storyboard ini masih itu nggak? Masih harus udah kudu apa sih bahasaku? Udah harus merhatiin grid nggak? Belum sih. Belum. Kan Ini kita belum memplot posisi. belum kerja di gambar halaman yang sebenarnya. Belum. Nggak apa-apa ya. Ya ini masih thumbnail doang. Jadi kita belum aware ke skala. Teknis belum. Skala ya. Tapi Itu kalau tadi panel bukan yang skala. mepet ke kiri atau panel yang mepet ke kanan gitu? Ya itu nanti pas praktek. Nanti Kalau bisa. sekarang, kalau Ini- sekarang kayak intinya nih sebetulnya memetakan cerita sih ke dalam. Itu bisa sih, bisa. Kalau kalian udah punya pengetahuan itu ya lebih mudah aja. Lebih bagus lagi. Bikin storyboardnya lebih jelas. Karena memang ada storyboard yang hanya bisa dibaca oleh komikusnya sendiri Pasti. karena tidak terlalu jelas. Dan ada storyboard yang sangat detail, jelas Karena semua harus dilempar elemennya. ke orang. Karena harus dilempar ke orang gitu. Karena orang lain nanti yang akan mengerjakan penintaan gambarnya gitu. Kebetulan Mada Sastra saya sendiri yang ngerjain, jadi nggak terlalu detail ini. Nah, 1, 2, 3, ini salah nih naruh halamannya tuh. Mas halaman 4 tuh. Oh iya. Nyadar dia, kan? Ayo loh. belum nyadar. Harusnya di bawah itu ada nomor halaman 2 kan di bawah tuh. Ah ini perhatikan memang harus. Salah, Bos. Sungguh. Ini yang benar. Jadi benar itu mulai 1 di sebelah kanan ya. Ini pentingnya membuat Dua di storyboard kiri. juga untuk menentukan kanan kiri karena nanti pasti ada halaman spread. Nah itu betul. fungsi dari Halaman plotting spread itu ganjil halaman genap. yang gede banget, satu muka penuh gitu di halaman ganjil genap. Makanya penting ada wawasan kanan kiri supaya tahu. Ntar kebalik lagi kalau penyusunan spread itu apa tuh warningnya? Nah, ini yang kemarin ngetes pakai alat-alat yang pakai pena sama pensil itu halaman yang ini, yang halaman 3 ini. Intro halaman 3. Ini saya pakai Mada Sastra itu intronya cuma 3 halaman. Jadi tadi yang saya bilang efektifnya itu 3 supaya menyisakan banyak halaman untuk develop cerita, untuk mengembangkan ceritanya. Jadi 3 cukup. Karena tadi ngambil referensinya kebetulan si Mugen itu komik tadi yang jadiin referensi itu juga sama seperti itu. 3 halaman udah intronya udah beres. Udah mengenalkan si tokoh utamanya. Kalau di sini tokohnya Mada sama ya tadi dibandingin halaman 2-nya itu yang full page kelihatan tokoh utamanya itu. Kalau tadi si Manji tokoh utamanya di referensinya. Kalau di sini tokoh utamanya Mada itu gede banget di tengah itu. Sama tulisannya judulnya prolog. 10,000 War Elephants judulnya. Tapi konteks memperkenalkan itu bukan berarti namanya adalah ini gitu. Bukan juga sih. Enggak sih, intinya Muncul orangnya sama udah ada nuansa atau apa ya sifatnya udah kelihatan dari penampakannya gitu. Nggak gambaran harus sih. Gambaran apa yang mau kalian ceritakan di cerita kedepannya gitu. Jadi di 3 halaman ini setidaknya setelah membaca 3 halaman, pembaca itu udah ada gambaran, oh mau nyeritain ini, kayak gitu loh. Tuh. Kalau 3 itu pembaca belum, ini mau nyeritain apa sih itu, nah itu berarti belum. Kalau 3 halaman belum bisa sampai kayak gitu tuh, berarti belum. Toleransinya sampai 10 tadi, jadi 10 halaman, ketika pembaca udah baca 10 halaman, baru dia bisa, oh mau nyeritain ini, nah itu berarti develop kalian, introduction kalian itu butuh 10 berarti. Kalau 3 udah bisa bikin pembaca bilang kayak gitu, udah paham kayak tadi, berarti lanjut halaman berikutnya tinggal develop gitu. Mau diapain ini si karakter yang udah di intro gitu kan. Nah, ini loncat ya, langsung ke halaman terakhir. Ya, halaman 30. Akhir prolog bab 0. Emang saya udah kebayang sih adegannya gitu. Jadi memang kadang ada adegan yang memang udah kebayang di kepala, mau dituangkan, ya udah langsung digambarkan aja, dipetakan ke dalam storyboard. Biasanya malah udah kebayang posisi angle kamera itu udah kebayang. Jadi bisa langsung ditulis, dikasih detail di oret-oretannya gitu supaya nggak lupa aja. Dan daya imaji visual itu nanti terlatih sih seiring kita berkarya. Nanti otomatis makin
nggak cuma depan sama belakang, kadang-kadang keseluruhan cerita udah bisa tergambar. Ya, gitu. kalau kalian udah punya gambaran-gambaran di dalam benak kepala, ada imajinasi visual gitu, ya langsung ditaruh aja di storyboardnya. Nggak harus urut ya. Misalnya tadi dari halaman 1, 2, 3 kan, terus 4, 5, 6 tuh nggak harus urut. Makanya ini tadi loncat ke belakang. Kalau belakangnya belum tahu, bisa mungkin di tengahnya udah tahu. Ya digambar aja di tengah. Visualkan dulu aja lah, ya. Jangan dipendam di ini. Ada kok. Ini tuh saya sebenarnya udah kebayang adegan klimaksnya. Si kemarin kan udah jurus. Ya udah di scrapping kan. Si Mada punya jurus yang posisinya kuda-kudanya seperti itu. Jadi udah kebayang. Nanti ditaruh juga di tengah gitu. Ini tinggal diisi aja yang kosong-kosongnya setelah yang lainnya udah jelas. Nah ini contoh halaman spread tadi yang Mas Weta bilang kalau bikin komik cetak itu ada orientasi untuk bikin halaman yang memakai 2 halaman jadi satu muka, satu bidang gambar. Biasanya untuk adegan-adegan yang paling wah gitu. Kebetulan ini adegan ending ya, part dari adegan endingnya yang menjelaskan itu wah gitu. Menjelaskan sejarahnya. Ini narasi sejarahnya. Jadi penjelasan di mana ceritanya berlangsung. Kalau tadi kan awalnya mengenalkan karakter-karakter terus di-develop. Nah ini penjelasan detail settingnya di bagian. Jadi nggak harus semuanya ditumpuk di depan ya. Kalau depan. Karena kebetulan ini juga masih chapter 0, masih belum masuk ke inti cerita sebenarnya. Makanya biasanya saya pakai bab kosong itu buat itu. Buat pengenalan seluruh cerita yang panjangnya ditaruh di bagian 0 supaya 1, 2, 3-nya itu tinggal develop gitu loh. Ya sama sih rumus yang tadi. Kalau intronya beres, enak nanti tinggal developnya. Itu salah halaman lagi tuh. Makanya teliti. Itu tuh ada tuh saya. Ini klimaks, ini golden scene ya. Ya, nah ini yang dimaksud tadi. Pokoknya semua adegan yang kalian udah kebayang ditulis aja dulu. Dikatakan. Ditaruh di halaman 22. Ini kenapa bisa naruh di 22? Perkiraan tadi panjang dari porsi halaman opening 2, develop 10, klimaks 10. Nah itu dari situ bisa ngatur adegan ini kira-kira di mana gitu. Tapi nggak akan fix beneran sih. Kadang pasti nanti masih geser-geser. Gitu. Tapi nggak akan jauh-jauh lah. Yang penting kebayang dulu kan. Ya, pokoknya tahu posisi kira-kiranya di mana. Nah kira-kira kebetulan di sini ada di halaman 23, 24 ya. 22, 23 gitu. Nah, kira-kira di situ. Nah, nanti kosongnya ya tinggal diisi aja. Kalau misalnya ada yang kurang ya nanti digeser 22 geser ke 21 gitu misalnya. Itu halaman setelah klimaks kan biasanya masih ada sisa napas. Ketegangannya tuh cooldown. Di cooling down skill. Ada istilah rebound lah. Jadi kayak rebound maksudnya namanya rebound. Rebound. Kalau di game cooldown skill. Iya. Setelah mesinnya kan gitu ya. Setelah mengeluarin jurus orang ternganga ya udah biarkan ternganga kita lukiskan kayak gitu. Itu udah lengkap. Depan, belakang, klimaks. Udah. Ya itulah tadi pembahasan mengenai storyboarding. Name bahasa Jepangnya, name ya bacanya bukan name. Hail Ilyas, kamu name terus ngomong. Emang dia gitu. Name, name itu bahasa Jepang. Kan kalau habis itu PTN. Iya. Name bukan name. Tolong diperhatikan. Itu bahasa Jepang, nggak usah sok Inggris kalian. Jadi itu pembuatan storyboard. Fungsi dari storyboard sebetulnya adalah memetakan gambaran umum secara umum ya satu chapter. Dan tadi kebetulan ada contohnya nggak biar enak dilihat. Nah, ini yang besok dikerjain tadi. Tidak boleh. ini yang tadi ini. Ini yang ending. Oh iya. Iya ini. Oh iya ding. Kok di sini tadi padahal salah? Oh udah dibenerin. Karena ini ada reposisi halaman. Jadi iya. Yang ini ya. Tadi yang ini yang dibikin. Ini yang ending. Nggak kelihatan lah. Tapi intinya ini dibikin di A4 ya, ini A4 ya, dibagi 8. Nah, jadi karena diparok dulu gitu ya, terus dibagi 8. Ada kalau saya tuh kalau misalnya ada satu A4 ini satu muka, itu saya bikin 32 halaman juga bisa. Yang penting kegambar aja lah plotnya, karena yang penting kan buat otak kita ya bener. Untuk karena tidak semua komikus sama.
Ada yang ada yang kecil-kecil banget bikin storyboardnya. ada, saya 32. Dia ikutan saya. Mazhabnya ikutan saya. Jadi saya kadang-kadang satu halaman gini tuh saya langsung ngeplot 32 halaman panjang gitu supaya kelihatan gitu loh. Pola. Karena dikerjakan untuk diri sendiri. Karena ya untuk diri sendiri itu untuk Anda ya, kecuali storyboard yang orang lain diusahakan lebih jelas. Ya, ada kesepakatan mau di mana, mau seberapa gitu. Harus bersepakat dulu terbaca oleh orang lain. Soalnya kalau Anda maunya sendiri ya nggak akan ketemu lah. Tapi ini kan karena masih sendiri dulu. Iya, ada sendiri. Untuk Anda dulu lah gitu. Karena saya pernah lihat storyboardnya Okto Baringbing ya udah rapi. Jadi si ilustratornya siapapun yang kerja sama Okto itu merasa nyaman karena storyboardnya Okto sebetulnya gampang gitu. Udah dijelasin angle-nya dari sini, adegannya akan ada ini. Itu tips buat teman-teman yang memang nggak bisa gambar lah istilahnya gampangannya, atau mau menyerahkan orang lain untuk membuat gambarnya. Itu pakai storyboard yang rapi. Jadi tapi sama strukturnya, fungsi storyboard tadi adalah untuk ngeplot halaman di dalam kepala, karena kadang-kadang nggak kebayang ya kita chapter 1 ini mungkin kebayang, tapi kalau di struktur dibuat halaman ditata gitu ya, dijejer gitu, pasti nggak kebayang kadang-kadang. Nah makanya fungsi dari storyboard tuh untuk ngeplot. Di sini ada repetisi pola panel yang sama nih, nanti panel blok ya udah ganti bentuk komposisi panelnya. Nah, nanti ada kaidah paneling. Habis ini episode ini bakal membahas kaidah paneling. Tapi intinya fungsinya seperti itu, memberikan gambaran umum. Sama kebanyakan takutnya nanti gambar muka semua. Iya, betul. Kebanyakan gitu kan, iya, betul. Muka semua. Iya, jadi kayak sinetron gitu. Iya, itu kayaknya untuk menghindari itu kalian butuh pelajaran tentang sudut pandang sih, kamera dan sudut pandang. Nanti ada. Kayaknya ada sih nanti. Nanti ada gambar kunci kayak meja kayak. Iya, variasi konten panel, entitas. Tapi gampang itu nanti. Yang paling penting itu memahami fungsi dari storyboarding ini supaya teman-teman tuh paham. Oh, ini untuk memetakan keseluruhan halaman. Ada yang nggak perlu, ada yang merasa nggak perlu bikin storyboard. Ada orang kadang-kadang apalagi kalau lagi deadline ya, kalau udah mepet kayak gini, ya itu sama prosesnya di dalam sini tadi. Di dalam kepala. Ini kan sebenarnya visualisasi dari isi otaknya. Iya benar. Kalau misalnya ada yang mampu untuk menahan storyboardingnya di kepala, ya bisa langsung masuk ke sketsa per halaman gitu. Jadi mulai dari 1-2 urut langsung ditinta. Bisa seperti itu juga. Kim Jung Gi. Iya, Kim Jung Gi. Itu Anda bukan Kim Jung Gi, jadi nggak usah main-main. Bisa, memang bisa. Tapi ini kita kasih teknik yang lebih rincinya. Itu kan itu kan level dewa. Ini kan level manusia. Ya, level manusia. Tapi mungkin ini juga yang dipikirin untuk dikerjain seminggu kemudian paling ya. Kalau dikerjainnya untuk setahun kemudian lupa. Iya benar. Itu tadi sih untuk mengakali lupa kalau misalnya kalian terganggu oleh aktivitas yang lain. Jadi ini proyek komik kalian tertahan gitu, nanti bisa ketika menyambung lagi di rentang waktu yang agak lama kalian nggak lupa tadinya ngapain gitu loh. Jadi dan malah bisa memperbaiki lagi ya. Atau menyusun ulang. Catatan ini fungsinya untuk itu. Tapi ya jangan memelihara penyakit yang revisi terus-terusan tuh jangan. Jadiin aja dulu. Jadi dulu berdasarkan storyboard yang sudah terplot dengan baik hari ini istilahnya. Jadi jangan sampai nunggu gua nunggu 2 bulan lagi lah, siapa tahu ada ide lagi. Ya sebaiknya tidak begitu. Untuk latihan apa yang sudah matang gitu ya. Ya mungkin Anda anggap setengah matang lah, jangan sampai matang banget juga. Udah karyakan dulu aja karena nanti ada kayak ngerevisi terus kita pasti, jadi kayak perfeksionis, malah nggak jadi karya Anda. Gitu. Nggak akan jadi, dan ini episode ini nggak kelar-kelar kalau misalnya kayak gitu. Ya, kita malah ceritanya bikin komik dari scratch sampai jadi. Iya. Kalau kita revisi terus ya nggak jadi nanti berapa episode pokoknya. Iya, bahkan nanti episodenya isi kontennya beda, udah bukan lagi soal membahas teknis, malah jadi membahas pengajian untuk personal branding Anda gitu. Makanya ini kita kasih step-step yang efektif supaya kalian komiknya bakal langsung jadi gitu loh nanti. Jadi ketika dari mulai scraping cerita sampai jadi komiknya beneran jadi satu bab seperti ini, komiknya jadi beneran gitu loh. Bisa dinikmati orang. Bisa langsung dibaca. Jadi nggak sekedar coret-coretan gini, nggak jadi komiknya. Tertahan doang di story. Stepnya seperti ini. Dan yang namanya mulai mah nggak ada yang sempurna lah ya. Sempurna hanya milik Allah. Kita menyarankan supaya kalian memotong ceritanya ke
part yang sependek mungkin dan sesingkat mungkin. Jadi tadi kan dipotong 1 sampai 30 halaman gitu kan. Jadi ambillah part dari cerita kalian yang besar itu yang bisa diceritakan dalam 30 halaman. Dan yang paling menarik untuk diceritakan. Yang paling menarik untuk memulai cerita kalian. Jangan yang boring. Kalau kalian nggak mampu 30 ya bisa sih. Lebih sedikit juga boleh. Ya. Kalau takarannya beda-beda sih. Iya. Kalau Ray Bareng kemarin itu malah kurang dari 24. 20. Iya. 24 kurang dari 30 malah. Kita 24 dikasih jatahnya Mas Ani soalnya. Ya makanya itu semakin pendek sebenarnya semakin efektif kalian untuk membuat pembaca terkesan gitu loh. Jadi mereka nggak menghabiskan banyak waktu untuk membaca tapi langsung dapat. Ya. Begini, mungkin ada pengaruh juga dari genre yang dipilih sih. Jadi kalau horror sampai action, wajar lah kalau halaman yang dibutuhkan tuh banyak karena bagaimanapun. Iya benar. Iya dong, karena kan boros halaman gitu. Orang si One Punch Man siapa yang gundul One Punch Man aja mukul satu panel satu episode aja cuma mukul doang bisa gitu. Tapi intinya iya benar. Ada perbedaan. Tapi emang ada tuh. Iya, emang ada kan. Iya, karena kan begitu Kung Fu Boy yang New Kung Fu Boy juga gitu. Jadi cuma pendek banget nih episode yang ini karena action itu butuh halaman banyak karena kan ada sequence-nya berbeda. Tapi kalau kayak romance misalnya, itu untuk nge-pitch satu episode perdana, itu 10 halaman kadang-kadang juga cukup udah. Nah, makanya beda-beda itu. Iya. Horor juga efektif beda. mungkin aja lah. Iya. Seberapa efektif kalian bisa menceritakan dalam berapa halaman gitu lah kira-kira. Perhatiin aja kalau komik baik cetak maupun webtoon tuh pasti porsi untuk memperkenalkan episode perdana pasti beda banget. Kalau di webtoon romance biasanya singkat udah perkenalan ini terus ada baper dikit udah selesai. Tabrakan sama mungut barang kejedut hilang ingatan. Pokoknya itu plotnya sinetron. Iya. TV kan gitu. Itu kan cuma berapa menit kan dia. Nah iya, artinya introduction-nya cuma seperti itu kadang-kadang cukup gitu. Sementara kalau seperti action itu maksudnya. Ya, a little bit different. Makanya gimana caranya? Masing-masing diadaptasi. Makanya tadi yang menyesuaikan ada toleransi sampai 60 halaman, 40 halaman itu tadi buat yang butuhnya banyak gitu. Ya. Kalau untuk yang Blade of Immortal tadi yang mungkin itu yang jadi referensinya Mada Sastra ini itu halamannya 40 kalau nggak salah awalnya itu. Berantem dulu. Tapi ini untuk yang introduction-nya nggak jorok ya, maksudnya dalam artian jorok ada karakter dikasih nama, ini namanya ini umur segini gitu. Untuk bukan yang buat yang untuk itu kan? Kayaknya udah nggak terlalu. Iya bisa, cuman sekarang udah agak jarang. Atau mau kayak Star Wars gitu. Star Wars yang diterangin di awal semuanya. Oh beda, itu kan prolog namanya. Tapi kan ada komik yang iya bisa ada. Itu juga gini, bisa. itu tren IP yang terbit sebelum 9 bulan tuh kayak gitu trennya. Pasti dikasih penjelasan universe secara singkat. Itu pasti seperti itu. Jadi One Piece juga gitu. One Piece itu udah akan mendekati akhir 9 bulan juga begitu. Biasanya di halaman 1 sini. Kalau mau bikin narasi seperti itu, nyebutnya narasi. Narasi latar cerita. Di Mada Sastra itu di halaman terakhir. Justru. Yang ini. Halaman terakhir. Nah, ini narasinya di halaman terakhir yang spread tadi. Nah, itu. Kelihatan. Itu bisa taruh di belakang atau tadi di halaman yang paling awal sini. Tapi intinya nggak harus lah, teman-teman nggak harus menjelaskan universe secara jorok lah ya. Secara gitu kan istilahnya jorok ya. Langsung gamblang gitu loh. Oh iya, nggak usah gamblang atau kadang-kadang malah orang jadi a priori pembaca. Jadi kayak malah aduh udah kenyang duluan gitu, tidak ada surprise elemen. Mendingan terjunin aja langsung. Bahkan makanya di akhir belakangan ini ya tahun-tahun 2000 tahun-tahun itu udah mulai dipangkas tuh yang seperti itu, udah berubah lah pola narasinya. Makanya kayak Isayama ketika Shingeki no Kyojin ya langsung tembok jebol Titan muncul gitu, udah kayak gitu, udah beda gitu pola penceritaannya. Itu juga saya pakai kalau di Wanara itu limosin jatuh kayak gitu, jadi udah langsung kayak gitu, langsung adegan action gitu. Kenapa? Karena memang kita butuh semacam hook istilahnya. Jeder langsung sesuatu gitu yang orang tuh langsung penasaran, ini apa sih maksudnya kayak gitu. Itu menendang akhirnya. Hampir semua ini di Padepokan Rakasukma kayaknya hampir semua nih ini ya pasti langsung sesuatu yang intriguing, either dari bentuk peristiwanya atau dari gambarnya udah langsung pamer gitu. Udah langsung sesuatu yang nggak pelit, langsung aja jeger semuanya gitu.
banyak lah si Astra Jingga juga gitu. Mostly sama lah. Mostly itu adegannya itu langsung yang wah sesuatu yang udah langsung berantem kayak gitu. Nggak ada lagi yang perkenalan universe kayak Naruto atau ya ini karena kebetulan contoh yang diambil ini karakter based. Jadi ini mostly karakter based. Intronya intro tentang karakter bukan tentang world buildingnya. Iya. Nah, Astra Jingga ini juga Sura. Yang tadi kan Ambarudra. Ini patternnya juga sama aja ya. Jadi 3 halaman 1 di kanan ya, ganjil itu singkat. Ini bahkan bukan penjelasan universe tapi isi hatinya dia. Habis itu baru Karena intro karakter. Iya, intro karakter. Jadi yang ini baru spread judul ini gitu. Ray Barong juga sama. Ray Barong persis kayak gini. Sama Ray Barong juga nggak ada narasi penjelasan setting. Ya. Di seluruh bab awal itu 1 sampai 20. Karena Ray Barong itu intronya kayak break fourth dimension ya. Iya. Mulai juga kan aku membaca. Iya. Karena ada ini sih dalangnya di Ray Barong itu. Komikusnya berperan sebagai dalang. Kalau pentas wayang itu kan wayang golek biasanya dalang itu bisa interaksi sama wayangnya. Itu ada di Ray Barong kayak gitu. Nih juga ini Tiger of Cilengkrang. Langsung setting dulu, diperkenalkan di mana. Terus, nah ini adegan pertama harus nendang beneran orangnya. Ini mempraktekkan bener-bener, literally nendang gitu. Ya. Oke, cukup lah ya storyboard ya. Nanti akan kita lanjut di episode berikutnya, memperdalam tentang storyboard juga tentang paneling. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.